Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk siswa yang beragama Islam, tolong dibuka Al-Qur'annya surat At-Toha nomor ayat 114, dibaca satu ayat saja. Nah, arti dari ayat tersebut, ya kan, Allah itu menyuruh kita dalam menuntut ilmu itu tidak tergesa-gesa gitu. Ya, seperti kalian, belajarnya itu jangan tergesa-gesa, seperti pada saat mau ujian saja atau ulangan saja gitu kan. Jangan gitu kan. Nanti kita dalam mencerna ilmunya itu kurang maksimal gitu loh. Jadi kayak hanya sebentar saja gitu. Bahkan saat ujian itu bisa loh kalian lupa gitu kalau kalian tergesa-gesa dalam belajar gitu. Jadi dicicil belajarnya dari sekarang gitu kan, biar santai, enak gitu juga ilmunya masuk gitu. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan memasuki materi program linear, bab baru ya, program linear. Sebelumnya ibu mau bertanya, kalian tuh tahu nggak sih kita itu di sini tuh akan membahas apa tentang program linear itu? Kira-kira yang dibahas itu apa gitu? Ada yang tahu nggak ya? Oke, kalau nggak ada yang tahu, ibu akan jelaskan. Kita awalnya jika akan memasuki ke materi program linear ini itu harus mengetahui istilahnya gambar garis, ya kan? Kenapa gitu? Ada yang tahu nggak ya kenapa? Tidak ada yang tahu? Oke. Karena kata linear ini kita akan mempelajari tentang garis atau fungsi garis gitu kan. Terkadang kan teman-teman itu menemukan sebuah garis yang bentuknya seperti ini ya. Ada yang bentuknya seperti ini, ya kan? Ada juga yang bentuknya seperti ini. Ada juga yang lurus mendatar. Ada juga yang tegak lurus gitu. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih kenapa ibu membuat garis seperti ini? Ada yang tahu nggak? Oke, kalau nggak ada yang tahu, ibu jelaskan ya. Karena ibu nanti akan mengajari kalian itu dengan cara tanpa menguji nilai ke dalam fungsi garisnya gitu. Nah, program linear ini kan nanti istilahnya kita akan mencari HP, himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian gitu kan. Langsung saja ya. Untuk bentuk gambar yang seperti ini, ibu misalkan ini daerah kanan. Dan yang ini daerah kiri. Yang ini juga daerah kanan. Yang ini daerah kiri. Nah, untuk tangan kita ya kan, ini tuh tangan kanan dan ini tangan kiri. Nah, ini tuh kanan sini kiri gitu kan ya. Nah, garis tengahnya ini tuh kita ibaratkan tuh sebagai pembatas gitu kan. Jadi tuh nggak boleh kayak gini ya, sini kanan sini kiri gitu, nggak boleh. Nanti tuh akan bentrok dengan garisnya ini gitu. Sampai sini paham? Lanjut ya. Nah, untuk yang ini jelas ya, ini tuh atas dan yang ini tuh bawah. Karena garisnya jelas mendatar, lurus mendatar. Sedangkan yang ini lebih jelas lagi ya, karena ini tuh udah jelas kanan dan yang ini kiri. Nah, apa sih maksud dari
kanan kiri ya kan, kanan kiri gitu kan. Apa sih maksudnya gitu kan? Nah, di program linear ini nantinya itu ada istilahnya tanda lebih dari dan ada tanda kurang dari gitu. Nah, tanda yang lebih dari ini HP-nya itu ada di kanan. Kalau yang kurang dari, HP-nya ada di kiri. Jadi kalau misalkan kalian menemukan di soal itu ya kan, lebih dari tandanya gitu. Oh, berarti HP-nya itu ada di kanan. Nah, yang kiri itu bukan HP. Sebaliknya, jika ada soal yang tandanya itu kurang dari, maka HP-nya itu ada di kiri dan yang kanan itu bukan HP. HP itu istilahnya kalau dalam gambar itu DP ya, daerah penyelesaian gitu. Kalau himpunan penyelesaian itu nilai X dan nilai Y koordinatnya. Jadi DP dan HP itu sama. Gitu kan. Ini tuh istilahnya kanan kiri gitu. Nah, kanan itu identik dengan atas. Kanan itu identik dengan atas. Dan kiri itu identik dengan bawah. Tuh. Nah, teori yang Ibu berikan kepada kalian itu tuh ada syaratnya ya. Syaratnya yaitu nilai X itu harus positif. Jika nilai X yang negatif, maka kita kalikan dengan negatif untuk menghasilkan nilai X yang positif. Petunjuk teorinya ya kan. Maksud dari X positif, bentuk program linearnya itu persamaannya itu seperti ini. Ini contohnya ya. Contohnya nah, maksud dari X positifnya ini ya kan, yaitu A-nya ini A-nya itu harus positif, konstantanya itu harus positif. A-nya itu harus positif. Nah, sedangkan B-nya, oh ya ini maaf ya, ini B-nya maksudnya. B. Nah, sedangkan B-nya, Y-nya ini tuh terserah, mau positif boleh, mau negatif juga boleh. Tandanya juga terserah, mau kurang dari atau lebih dari gitu. Yang penting A-nya ini tuh harus positif. Baru boleh kanan kiri gitu. X-nya ini tuh harus positif kalau ingin menggunakan teori hafalan yang Ibu berikan tanpa menguji nilai gitu. Langsung saja ya ke contoh soalnya untuk memperjelas materi yang Ibu berikan gitu, biar nggak bingung. Ada contoh soal ya. 2x min y lebih dari 8. Nah, kita itu buat titik bantunya dulu ya. Nah, titik bantunya itu cukup membuat tabel seperti ini saja. X, Y. Seperti ini. Nah, jika x-nya 0, maka y-nya berapa? Min 8. Nah, jika y-nya 0, maka x-nya berapa ini? 4. Jadi ketemu titiknya yaitu 0, min 8 dan 4,0. Langsung ya kita buat gambar garisnya. Nah, ini kan titiknya itu x-nya 0, y-nya min 8. Nah, jadi itu di sini ya kira-kira ya. Kira-kira ini di sini min 8. Nah, yang satunya itu x-nya 4, itunya 0, y-nya. Nah, kita langsung tarik garisnya.
langsung ditarik garis, kan? Seperti ini. Nah, DP-nya itu yang mana? DP-nya ini kan tandanya lebih dari. Tadi kalau lebih dari itu DP-nya ada di sebelah kanan, betul. Jadi ini daerah DP. Nah, yang bukan DP kita coret. Contoh soal berikutnya yaitu ada X min Y kurang dari 5. Kita buat titik bantunya ya. Kita buat titik bantunya X, Y. Nah, jika X-nya 0, maka Y-nya min 5. Jika Y-nya 0, maka X-nya 5. Jadi titiknya itu 0, min 5 dan 5,0. Langsung kita buat gambarnya. Ibaratkan sini tuh min 5 ya, sini tuh min 5 dan sini tuh 5. Nah, langsung kita tarik garisnya ya. Nah, soalnya itu di mana? Kurang dari atau lebih dari? Kurang dari kan? Kalau kurang dari itu, tadi Ibu bilang apa? HP-nya ada di sebelah kiri. Sini tuh HP. Sini daerah HP. Dan yang kanan itu bukan HP. Ini tuh kan X-nya sudah betul kan? Maksudnya itu sesuai dengan syarat yang tadi Ibu berikan. X-nya itu positif gitu. Oke, langsung ke contoh soal berikutnya ya. Di sini ada X sama dengan Y lebih dari 5. Nah, di sini tuh ada apa? Tanda yang tanpa sama dengan ya kan. Arti kata tanpa sama dengan itu di bilangan namanya itu putus-putus ya kan. Jadi nanti garisnya itu putus-putus, bukan garis tebal. Langsung ya kita buat titik bantunya X, Y. Jika X-nya 0, maka Y-nya 5. Jika Y-nya 0, maka X-nya 5. Maka titiknya yaitu 0,5 dan 5,0. Langsung ya gambar garisnya. Nah, karena tadi Ibu bilang kan kalau tanpa sama dengan itu, tanpa sama dengan ini, itu garisnya putus-putus ya, bukan garis tebal. Maka seperti ini nih. Garis putus-putus. Gitu. Karena tandanya lebih dari, maka DP-nya ada di sebelah kanan. DP-nya ini, sini DP, dan yang ini bukan DP. Nah, kalau mau dengan cara titik uji juga boleh ya kan. Misalkan kita titik ujinya menggunakan 0,0 ya kan, 0,0 gitu. Jangan kita gunakan titik yang sudah ada kayak 5/5 gitu kan, nanti malah hasilnya lain gitu. Nah, jika X-nya 0 ya kan, X-nya 0 itu ditambah X-nya 0, Y-nya 0, apakah lebih dari 5? Gitu. Apakah lebih dari 5? Tentu tidak kan?
Berarti ini tuh daerah ini tuh salah, daerah kiri itu salah. Nah, yang betul itu DP-nya tuh sebelah kanan. Untuk memperjelas lagi, misalkan di sini ada min 2x lebih dari min 2x plus y lebih dari 6. Nah, di sini kan tidak sesuai dengan syarat yang Ibu berikan ya kan? Nah, kalau ingin menggunakan cara Ibu yang tadi jelaskan, kita rubah dulu x-nya. Itu dikali dengan negatif. Nah, ini kan berarti 2x min y, tandanya juga berubah ya, kurang dari 6 gitu. Kita buat titik bantunya. Jika x-nya 0, maka y-nya berapa? Min 6. Nah, jika y-nya 0, maka x-nya 3. Jadi titiknya 0, min 6 dan 3,0. Untuk gambar garisnya, dan untuk gambar garisnya ini min 6 dan ini 3. Oke. Nah, ini tuh DP-nya yang mana? Yang awal atau yang akhir? Yang lebih dari atau yang kurang dari? Jelas yang kurang dari, karena ini kan tadi kan sudah dirubah ya. Jadi itu semuanya juga dirubah. Jadi itu DP-nya yang kiri. Ini DP dan yang kanan bukan DP. Gitu. Di sini ada satu soal ya kan, kalian disuruh mencari nilai Z-nya yaitu X ditambah 2Y. Kalian mencari nilai optimumnya. Optimum itu nilai apa gitu kan? Nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi kalian tuh disuruh mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, ini tuh untuk sebagai tugas kelompok, dikerjakan hari ini juga ya. Tugas kelompoknya itu kita bagi sesuai nomor absen saja ya, yaitu nomor absen 1 sampai 5 dan seterusnya. Karena di sini siswanya ada 35, jadi kita bagi 7 kelompok gitu kan. Nah, nanti Ibu akan jelaskan materi ini, maksudnya akan menjawab ini setelah kalian menyelesaikan materi ini dan kalian koreksi gitu kan. Apakah benar atau tidak? Jika ada yang berbeda, maka kalian maju ke depan, tulis jawaban kalian gitu. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan, sekiranya cukup ya. Nanti Ibu akan memberi jawabannya. Oke? Silakan kalian duduk sesuai nomor absen dan kerjakan. Baik, sekiranya waktunya cukup ya, kalian perhatikan ya, kalian koreksi gitu. Jawaban kalian tuh sama Ibu apa atau tidak gitu. Oke, langsung ke persamaan garisnya yang nomor 1. Kita buat titik bantunya dulu ya. X sama Y. Jika X-nya 0, maka Y-nya 6. Jika Y-nya 0, maka X-nya 5. Jadi titiknya itu ada 0,6 dan 5,0. Lanjut. Yang persamaan nomor 2. Nah, kalau seperti ini kan nanti kan jawabannya 0000 gitu kan. Nah, kita tuh harus mencari titik bantu yang selain 0 gitu. Jadi misalkan X-nya itu 2, X-nya 2 berarti kan 2 dikali 2 min Y sama dengan 0. Nah, Y-nya itu kan sama dengan 4. Dari sini itu 4. Jadi titiknya 0,0 dan 2,4. Lanjut yang nomor 3. 3-nya itu Y lebih dari 1. Berarti kan ini Y sama dengan 1 ya kan, kayak garis gitu. Y sama dengan 1. Ya berarti kan
fungsi garis Y itu kan sama dengan angkanya. Fungsi garis Y sama dengan angka. Nah, ini kan angkanya 1. Berarti Y-nya 1. Lanjut, ini yang nomor 4. Ya. X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Langsung ya kita gambar itunya, gambar garisnya kita hapus. Kita tulis dulu di pojokan 0,6 dan 0,0. Terus ini sama dengan 1, X sama dengan 1, Y sama dengan 3. Baik, langsung kita gambar ya. Ini yang paling besar Y-nya ada 6. Nah, X-nya itu 5. Gitu. Yang pertama kan 0,6 dan 5,0. Yang kedua itu 0,0 dan 2,4. 2,4. Sininya 2, sini 4. Di sini ya. Lanjut, Y-nya 1. Y-nya 1 berarti di sini. Y-nya 1. X-nya 1 dan X3. Nah, untuk tadi Ibu lupa ya, daerah DP-nya belum dicoret. Yang pertama, daerah DP-nya. Tadi kan arahnya itu kurang dari ya. Kalau kurang dari berarti hasilnya itu ada di kiri. Berarti yang kanan itu bukan DP, coret yang kanan. Nah, yang kedua itu lebih dari gitu kan. Lebih dari. Berarti ini Ibu gambar seperti ini saja ya. Ini 1, ini garis nomor 2, ini nomor 3, ini 4, dan sini 4. Nah, ini garis nomor 2 ini. Tadi kan persamaannya itu apa namanya? DP-nya itu mengarah ke kanan gitu. Jadi yang kiri itu bukan DP, kita coret yang kiri. Kan? Dan ini Y-nya Y. Y lebih dari 1. Lebih dari 1 kan tadi kan kalau yang kanan itu identik dengan atas ya kan. Berarti DP-nya itu ada di atas, yang kiri, yang bawah itu kiri itu bukan DP.
Sedangkan yang persamaan nomor ini juga ini ya, nomor 4 ini ke sini dan ini ke sini. Jadi kita tahu bahwa DP-nya itu ada di tengah. Ibu kasih alasan ya kenapa daerah penyelesaiannya itu bukan yang dicoret. Karena jika persamaannya banyak kayak tadi itu, nanti itu kita bisa bingung gitu loh. Yang paling banyak dicoret itu yang mana gitu. Jadi untuk mempermudah kita balik, yang bukan DP kita coret, sedangkan yang DP nggak dicoret gitu. Jadi ini daerahnya gitu kan. Jadi membentuk sebuah bidang seperti ini ya. Ibu ibaratkan setiap sudutnya itu ada namanya ya. Sini tuh A, B, C, D, dan E. Tuh. Garis A-nya itu yang mana? Garis A-nya itu pertemuan antara garis nomor 3 dan garis nomor 4. Garis nomor 3 dan garis nomor 4. Di mana garisnya itu Y-nya sama dengan 1. Ini kan tadi garis nomor 3-nya Y-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 1. Jadi titik A itu 1,1. Kalau yang titik B itu perpotongan antara garis 4 ya, Y sama dengan 1 dan perpotongan dengan garis 2. Nah, untuk mencari titik potong disubstitusi atau dieliminasi gitu kan. Nah, perpotongannya itu antara garis X sama dengan 1 ya kan, ini kan X sama dengan 1 ya kan. Nah, perpotongannya itu B, X sama dengan 1 dan garis 2 nya itu 2X min Y sama dengan 0. Langsung ya, langsung saja, yaitu kan 2X min Y sama dengan 0. Nah, 2 dikali 1 min Y sama dengan 0. Jadi Y-nya itu sama dengan 2. Koordinatnya berarti ini itu X-nya kan sama dengan 2. Maaf. Makanya tadi itu X ya. X sama dengan 1, nah ini Y-nya 2, Y sama dengan 2. Jadi B itu X sama Y-nya itu, B-nya itu 1,2. Nah, yang titik C ini perpotongan antara garis nomor 2 dan nomor 1. Nah, tadi itu kita substitusi dulu ya, atau eliminasi, yaitu 6X ditambah 5Y kurang dari 30 dan 2X min Y lebih dari 0. Kalau jika akan dieliminasi itu ininya diubah menjadi sama dengan, jika dikalikan bawah dikalikan 3 untuk menghilangkan X-nya dulu, berarti kan 6X plus 5Y sama dengan 30. Ini tuh 6X min 3Y sama dengan 0. Dikurangin, berarti ini kan jadinya 8Y sama dengan 30. Nah, Y-nya itu 30 per 8. Itu berarti kan jawabannya 3,75 ya kan. Y-nya ketemu 3,75. Lanjut mencari nilai X, kita masukkan ke yang 2X min Y sama dengan 0 ya kan. Berarti
berarti 2x min 3,75 sama dengan 0. Nah, berarti ini 2x sama dengan 3,75. X-nya sama dengan 3,75 dibagi 2 sama dengan 1,875 ya. Berarti C itu titiknya 1,875 dan 3,75. Lanjut, yang titik D itu perpotongan antara garis nomor 4 dan garis nomor 1. Nah, garis nomor 1-nya itu 6x tambah Y kurang dari 30. Nah, ini tuh yang x-nya sama dengan 3 gitu kan. Langsung kita eliminasi ya atau substitusi, yaitu 6 dikali 3 ditambah Y sama dengan 30. Ditambah ini 18 ditambah Y sama dengan 30. Dan titiknya itu 3,2,4. Tinggal mencari yang titik E. Titik E itu perpotongan antara garis yang nomor 4 dan nomor 1. Maaf. Nomor 4 dan nomor 3. Dan nomor 3 itu kan Y sama dengan 1. Dan nomor 4 itu X-nya sama dengan 3. Berarti ini 3,1 gitu kan. Langsung ya kita cari nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nah, ini tuh ada 1,1. Nah, berarti 1 ditambah 2 kali 1 sama dengan 3. Lanjut 1,2. 1 ditambah 2 kali 2 sama dengan 5. Yang C 1,875 dan 3,75. Berarti 1,875 ditambah 2 dikali 3,75 sama dengan 875 ditambah 2 dikali 3,75 itu 7,5 ya kan. Jadinya 1,875 ditambah 7,5 yaitu 9,325 ya. 325. Lanjut, yaitu 3 dan 2,4. Berarti 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 2,4 sama dengan 3 ditambah 4,8 yaitu 7,8. Yang nomor E terakhir 3,1. 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 5. Jadi nilai optimumnya, nilai minimumnya ada di nomor 3. Maksudnya salah, ada di persamaan yang A, titik A ya kan, untuk nilai minimum. Dan nilai maksimumnya itu ada di titik C. Di titik C ini nilai maksimum. Jadi jawabannya itu nilai minimum itu 3 dan maksimumnya itu 9,325. Di sini teman-teman ada yang berbeda?
Atau sama semua gitu? Sama semua? Wah, pinter ya kelas ini. Baik, Ibu akan berikan tugas untuk kalian kerjakan secara berkelompok ya, kelompoknya yang tadi saja. Satu kelompok kerjakan 2 soal, besok dipresentasikan di depan. Nah, buka halaman 67 sampai 69. Di situ kan ada 11 nomor. Nah, kalian kerjakan 10 nomor saja. Jadi kelompok 1 mengerjakan nomor 1 dan 2, kelompok 2, 3 dan 4 dan seterusnya gitu. Besok kalian presentasikan di depan kelas secara berkelompok gitu. Oke, Ibu tutup pada pembelajaran pagi hari ini, pagi menjelang siang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.